Ibu, Selamat pagi Pak. baik izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Surya Dharma Yusufangkar, merupakan calon guru besar angkatan genap Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Saya ada sesi diskusi berdasarkan modul 3.1 dengan kepala SMA Negeri Satu. Silakan Bu, memperkenalkan dirinya Bu. Baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Saya Ibu Rosmawati anggota SPD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bawulato Kabupaten Nias. Oke Bu, izin mengganggu waktu Ibu sebentar dalam bertugas. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemerintahan dulu 3.1 dari Bertingkat tentang pengambilan keputusan di lingkungan sekolah yang dipimpin. Langsung saja ya Bu ya, izinkan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Baik, Pak. Jadi berdasarkan pengalaman, maka saya bisa memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi dalam mengidentifikasi kasus ini, jadi kita harus melihat terlebih dahulu kasusnya itu seperti apa. Kemudian apa penyebab terjadinya kasus ini, dalam kondisi situasi yang bagaimana kasus ini terjadi, di manakah terjadi kasus ini, serta kita juga melihat siapa saja yang terlibat di dalam kasus-kasus yang terjadi. Jadi dari situ bisa kita merumuskan atau mengidentifikasi masalah itu apa. Apakah dia dilema etika ataupun dia rujukan moral. Demikian. Luar biasa juga, jadi diidentifikasi dulu ya Bu. Ya, Kemudian siapa yang terlibat Bu. Ya. Luar biasa Bu. Berikutnya Bu, ini ada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan dua-dua sama benar Bu. Ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan dan kebaikan dalam proses penyelesaian masalah tersebut Bu. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan di sekolah, jadi setelah kita identifikasi tadi masalah, tentu baru kita bisa menindaklanjuti bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi contohnya di lingkungan sekolah. Maka pertama di situ kita harus tentukan apakah masalah ini termasuk masalah sepele atau kecil. Dalam arti sepele ini akibatnya nanti tidak berimbas banyak kepada pihak-pihak lain, atau memang masalah ini urgent istilahnya. Jadi akibatnya nanti bisa melibatkan banyak orang di dalamnya. Tapi kita dari situ kita bisa mengambil keputusan. Seandainya hal ini sepele, maka biasanya bisa kita putuskan sendiri sebagai pimpinan sekolah. Dan seandainya memang ini urgent, maka bisa kita libatkan pihak-pihak lain di dalam, contohnya para wakil kepala sekolah, bapak ibu guru. Dan kalau memang lebih lagi, bisa kita melibatkan komite di dalamnya sebagai mitra sekolah. Demikian aja Pak. Untuk yang berikutnya Bu, seperti yang Ibu sampaikan, langsung saya pertanyaan yang keempat ya. Saya rasa pertanyaan ketiga sudah terjawab. Untuk pengambilan keputusan yang efektif Bu dalam dilema etika Bu, dilema moral 4. Kira-kira cara seperti apa yang efektif dalam kasus dilema etika yang mana? Kalau dia dilema etika, itu kita harus mengumpulkan bukti. Kita mengumpulkan fakta-fakta, bahkan kalau apa kita panggil saksi yang ada pada kejadian itu apa benar, sehingga kita lihat nanti situasi tersebut dengan kita sudah mengumpulkan bukti, fakta-fakta, interogasi benar atau salah situasi tersebut, sehingga kita memutuskan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan peraturan yang ada. Tentu itu patokan kita, tidak pernah lari dari peraturan yang ada di sekolah. Sesuai dengan visi misi sekolah juga ya pasti. Benar, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Oke Bu, baik Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu. Untuk nomor yang 8 Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi kan Bu,
pelajaran apa kira-kira yang Ibu dapat dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan kehidupan moral sehingga nilai-nilai kebajikan itu tidak luntur, Bu? Memang dalam pengambilan keputusan inilah antara perasaan sebagai manusia ini kan yang kita kasihan. Ada rasa kasihan karena dalam penyelesaian masalah seakan-akan sepertinya ada yang kita benarkan dan ada yang dikorbankan. Ya, karena memang harus demikian dia sehingga timbul rasa kasihan dan itu tidak bisa kita lawan juga, tetapi di atas kasihan itu harus ada rasa keadilan. Itu yang lebih penting. Jadi keadilan itulah yang lebih penting sehingga kita juga memberikan pemahaman bahwa di dalam penyelesaian masalah tidak ada yang ditekan dan tidak ada yang diangkat. Yang penting nilai keadilan itulah yang kita jalankan. Demikian saja. Luar biasa, memang begitu, Bu. Ada seperti yang disampaikan, ada dilemanya, Bu. Dilemanya saya lawan kelompok, saya kasihan dan keadilan yang seperti yang disampaikan memang luar biasa, Bu. Mungkin sesi ini saya tertutup, Bu. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa sebesar-besarnya kepada Ibu Rosmawati Harepa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bawaraten Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Demikian sesi wawancara yang saya sampaikan kepada Ibu Rosmawati. Kiranya Ibu selalu diberi kesehatan, paling penting apalagi dengan tadi kendaraan Ibu banyak masalah yang memang yang harus bisa diselesaikan secara adil tanpa merugikan orang lain maupun peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu. Ya, Terima kasih Bu.